Berikut presentasi terkait Corporate Social Responsibility PT Marimas Putra Kencana oleh kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ines Yosindra dengan NIM H24012011112. Yang kedua, Meidiana Triwida Aryani dengan NIM H24012011027. Yang ketiga, Putri Audriel Caniago dengan NIM H24012011130. Dan yang terakhir, Putri Auriel Caniago dengan NIM H241201131. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Serbuk buah itu idenya, dan sebenarnya kebiasaan minuman serbuk itu kan sudah ada sejak dikenal sekali karena orang Indonesia juga minum jamu. Marimas sebenarnya juga bukan bikin pabrik besar-besarnya, nggak, malah simpel sekali, prosesnya pun simpel sekali dibanding yang sekarang, jauh lebih simpel. Tapi karena idenya itu muncul dan praktis dan ternyata dibutuhkan di bawah. Khusus untuk Marimas kan bahan baku kan memang sebagian besar gula dengan kualitas terbaik ya, nggak boleh ada bau-bauan sisa karamel dari gula, harus bening dan jernih. Kemudian ada bahan tambahan lain yang sudah sesuai dengan ketentuan Badan POM yang kita gunakan. Kami juga terdaftar halal di MUI, kemudian juga kami memakai standar ISO, sehingga semua produk kami sebenarnya sudah teruji dan standarisasi sehingga aman sekali. Sebenarnya dulu ya berangkat dari hal yang sederhana, nggak mikir visi dan misi yang terlalu jauh, tapi seiring berjalannya waktu memang Marimas terus kemudian berkembang jadi Marifood. Kita sekarang mengembangkan banyak produk-produk yang berbahan baku yang alami, sehat, kemudian berasal dari alam. Tapi meskipun kita masih punya produk yang fun untuk anak-anak diminum seger-seger gitu, tapi kita ke depan memang melihat bagaimana potensi alam di Indonesia ini bisa kita maksimalkan, dan itu sudah mulai kita rintis dengan beberapa produk kita yang menjadi sebuah kekayaan dan keunikan. Dan sekarang harus diakui, Indonesia itu sekarang sebuah negara yang sangat seksi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan. PT Marimas Putra Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman atau food and beverage, dengan produk utama adalah minuman serbuk rasa buah yang memiliki banyak varian rasa. Kantor pusatnya berlokasi di kawasan industri Candi Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini berawal dari perusahaan home industry yang didirikan oleh Haryanto Kusuma Halim, yang dikelola dengan sistem manajemen keluarga. Namun, saat ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan distribusi produk meliputi seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. PT Marimas Putra Kencana telah menerapkan Quality Management System ISO 9001/2000 yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi dari Australia.
Perusahaan ini juga mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan terdaftar pada BPOM. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan juga seringkali menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap lingkungan seperti pembuangan limbah yang mengakibatkan lingkungan sekitar tercemar. Untuk itu, tanggung jawab perusahaan sangatlah diperlukan, seperti yang diwujudkan dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Tepu Kabupaten Semarang masih belum menemukan titik terang. Ya, pihak salah satu pabrik memberikan klarifikasi. Dan adanya keluhan warga karena pencemaran air sungai dari adanya pembuangan limbah pabrik. Berikut merupakan gambar dari sumber pencemaran PT Marimas Putra Kencana. Pada tahun 2013, pabrik PT Marimas dikabarkan mencemari lingkungan. Menurut warga sekitar, pencemaran yang terjadi di aliran sungai Kelampisan merupakan akibat dari pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Marimas yang telah terjadi sejak tahun 2011 yang lalu. Pencemaran itu semakin parah karena saluran pembuangan limbah dari pabrik itu masuk ke dalam lahan warga. Akibatnya, bau menyengat tak lagi terhindarkan dan banyak warga yang mengeluhkan sakit setelah menghirup bau limbah cair tersebut. Selain itu, warga juga mengeluhkan akan kesulitan mendapatkan air bersih karena limbah dari pabrik itu masuk dan tercampur dengan area air sumur yang merupakan sumber air bersih. Dari kasus tersebut, PT Marimas perlu menerapkan konsep Corporate Social Responsibility atau yang biasa disebut dengan CSR terhadap pencemaran yang terjadi dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahapan pemberhentian sumber pencemaran. Setelah itu, pembersihan sumber yang tercemar, rehabilitasi, remediasi, dan restorasi. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Marimas, yang pertama adalah penanaman pohon mangrove, serta pemberian pengetahuan dan informasi pohon mangrove sejak dini. PT Marimas telah bekerja sama dengan Kesemat, yaitu menanam 1.000 pohon mangrove di Desa Tapak dan melakukan sosialisasi mengenai ekosistem hutan mangrove di berbagai sekolah dasar di pesisir Kota Semarang. Yang kedua adalah pelatihan kemasan daur ulang. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengolahan dan pemanfaatan sampah. PT Marimas membuktikan komitmennya dengan bekerja sama dengan komunitas peduli lingkungan. Selain komunitas tersebut, PT Marimas juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengadakan kegiatan pelatihan kemasan daur ulang atau pengolahan sampah anorganik menjadi produk yang bernilai ekonomi. Lalu yang ketiga adalah bantuan sumur artesis. Bantuan sumur artesis ini sebagai bukti nyata PT Marimas untuk membantu warga sekitar dalam pemenuhan air bersih dan air sehat. Sumur ini berlokasi di Kelurahan Purwoyoso. Diharapkan pengadaan sumur ini dapat mempererat adanya hubungan kemasyarakatan antara warga dan PT Marimas tersebut. Lalu yang keempat ada program Warung Cantik dan kredit tanpa bunga. Program ini untuk mempercantik tampilan warung dan membantu para pemilik warung untuk bisa mengembangkan usahanya dan modal berjualan di 7 kota besar di Pulau Jawa. Program ini melakukan seleksi kepada beberapa warung yang nantinya jika terpilih, warung tersebut akan menjadi warung percontohan untuk warung yang lain, serta mendapatkan kompensasi dan paket produk Marimas secara berkala. Yang kelima ada program beasiswa. Program beasiswa ini sebagai program pengembangan masyarakat melalui bidang pendidikan yang dilakukan setiap tahun oleh PT Marimas. Beasiswa ini diberikan kepada anak karyawan, anak-anak anggota Asosiasi Pedagang Es Marimas atau yang disebut APEM yang tersebar di 22 kota.
Beasiswa ini diterima lebih dari 1.000 orang yang masing-masing bersekolah di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Lalu yang terakhir ada Lomba Guru Kreatif. Lomba ini diselenggarakan oleh PT Marimas dengan tujuan untuk memunculkan guru-guru yang kreatif, inovatif, dan peka terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan sosial kemasyarakatan. Program ini diperuntukkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Berdasarkan 16 prinsip CSR yang telah dikemukakan oleh Elisa Morsas, seorang pakar CSR dari University of Bath, dapat disimpulkan bahwa PT Marimas belum sepenuhnya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip CSR. Contoh ketidaksesuaian pelaksanaan CSR oleh PT Marimas, diantaranya adalah PT Marimas belum menjadikan CSR menjadi prioritas tertinggi, dan upaya pencegahan yang belum dilakukan secara maksimal oleh PT Marimas dalam hal pencegahan dampak sosial yang bersifat negatif. Tetapi PT Marimas juga sudah berusaha untuk menyesuaikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan prinsip-prinsip CSR. Contohnya adalah kepedulian PT Marimas terhadap karyawannya yang telah diwujudkan dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawannya. PT Marimas juga telah melakukan pengembangan produk dengan baik, dan PT Marimas juga melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, laporan tahunan, dan melaksanakan audit sosial secara berkala. PT Marimas sudah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan dalam berbagai program. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal karena beberapa program CSR yang telah dilaksanakan seperti bantuan sumur artesis tidak diberikan secara merata kepada seluruh korban. Akibatnya, sebagian korban pencemaran limbah oleh PT Marimas masih merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk keperluan air mereka yang dipergunakan sehari-hari. Selain itu, pelaksanaan pelatihan kemasan daur ulang dan memanfaatkan sampah kemasan menjadi barang bernilai ekonomi merupakan program yang sangat baik. Namun, seharusnya PT Marimas tidak hanya melakukan daur ulang terhadap limbah kemasan saja, tetapi juga mengolah dan mendaur ulang limbah cair sisa hasil aktivitas usahanya sebaik mungkin agar bermanfaat dan tidak dibuang secara sembarangan sehingga tidak mencemari lingkungan dan merugikan warga sekitarnya. Kepedulian PT Marimas terhadap lingkungan terlihat masih sangat kurang, terutama pada pembuangan limbah yang dilakukan secara sembarang. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar. Dalam hal ini, warga sekitar menjadi korban dan tentu saja sangat dirugikan. Maka dari itu, perlu ditekankan akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang bisa disingkat dengan CSR terhadap lingkungan berupa pemulihan fungsi lingkungan hidup demi kelestarian lingkungan sekitar. Dapat disimpulkan bahwa PT Marimas memang telah melaksanakan berbagai macam program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, program tersebut masih setengah-setengah dan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, PT Marimas belum menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi, ini hasil diskusi kami dari kelompok 8, membahas tentang tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau yang biasa disebut dengan CSR di PT Marimas Putra Kencana. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.